Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mem dan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk melakukan UTS pada pertemuan kali ini. Kemudian sholawat beriringan salam, tak lupanya untuk kita kirimkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam, yaitu Ibu Hesti Prabuntari, SPD MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Perkenalkan, nama saya Iki Arlanda Putri, saya dari Pendidikan Kimia A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya temukan, yaitu tentang isolasi terpenoid dari Pimpinella minyak esensial anisum dengan performa tinggi kromatografi kontak arus. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Pimpinella anisum. Nah, Pimpinella anisum itu adalah tumbuhan yang kita kenal dengan nama adas manis. Yang mana tumbuhan adas manis ini digunakan oleh ibu rumah tangga dalam proses pembuatan kue. Kebanyakan digunakan dalam proses pembuatan kue. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjutnya, di sini pada isolasi terpenoid dari Pimpinella minyak esensial anisum dengan performa tinggi kromatografi kontak arus, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Yang pertama yaitu ada introduction, ada material and method, ada result and discussion, dan yang terakhir ada concluding. Nah, adapun poin pertamanya yaitu introduction dari Pimpinella anisum. Pimpinella anisum itu dibudidayakan di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, di mana Pimpinella anisum ini dikenal sebagai ramuan aromatik dan rempah-rempah, dan telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, apotik, dan industri makanan. Dan Pimpinella anisum ini juga memiliki aktivitas antimikroba dan anti jamur. Kemudian di jurnal yang saya baca ini, mereka menuliskan hasil studi penelitian terbaru dari beberapa peneliti. Yang pertama ada di sini dia menjelaskan bahwa menunjukkan efek antikonvulsan dan pelindung saraf dari minyak adas manis kemungkinan besar mempunyai penghambatan plastisitas sinaptik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pengujian biologi ini menunjukkan bahwa minyak atsiri dari anisum juga memberi efek relaksan pada otot trakea yang terisolasi marmot. Nah, itu merupakan hasil studi penelitian terbaru yang terdapat di dalam jurnal yang saya presentasikan ini. Nah, kemudian adapun komposisi utama atau senyawa utama yang menyusun dari Pimpinella anisum itu adalah yang pertama ada linalol, ada terpinat 4-ol, ada anisaldehid, ada anetol, dan terakhir ada feonisulin. Adapun strukturnya bisa kita lihat pada layar yang saya tampilkan. Ini adalah struktur dari senyawa-senyawa utama pembentuk atau penyusun Pimpinella anisum. Nah, kelima senyawa ini memiliki tanggung jawab atau peran untuk aktivitas farmakologis minyak atsiri yang luas, sehingga dengan memperhatikan penyusun serta fungsi dari komponen utama ini, maka metode yang paling cocok untuk penelitian ini adalah metode kromatografi kontak arus atau performa high chromatography kontak arus. Nah, sekarang pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu counter current chromatography atau kromatografi kontak arus.
Yang mana kromatografi kontak arus itu adalah salah satu bentuk dari kromatografi cair-cair, baik sentrifugal atau gaya gravitasi, dan digunakan untuk mempertahankan fasa cair dari sebuah koil di sebuah koil. Sementara fase kedua yang tidak bercampur dilewatkan sebagai aliran yang melakukan kontak dengan fase lain. Nah, selanjutnya, khususnya untuk kromatografi arus balik kecepatan tinggi ini atau HPCC ini dianggap sebagai alat yang paling efisien untuk pemisahan senyawa yang melibatkan gaya sentrifugal. Sementara HPCC yang diterapkan dalam penelitian ini, dalam jurnal ini, juga menggunakan gaya sentrifugal, tetapi merupakan generasi baru yang menghasilkan medan G yang lebih tinggi. Dengan demikian, laju aliran yang lebih tinggi dapat digunakan dan waktu pemisahannya adalah beberapa menit, bukan beberapa jam, sambil mempertahankan resolusi dan waktu elusinya. Selanjutnya, poin berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menampilkan senyawa terpenoid dari minyak esensial P. anisum yang dikenal dan digunakan dalam pengobatan dengan menggunakan kromatografi kontak arus berkinerja tinggi. Nah, nanti pada akhirnya kita akan menemukan apa-apa saja senyawa terpenoid yang terdapat di dalam Pimpinella anisum ini, yaitu dengan menggunakan kromatografi arus kontra yang berkinerja tinggi. Nah, selanjutnya poin berikutnya adalah material dan metode. Apa saja material yang terdapat dalam jurnal ini? Yaitu yang pertama, ada reagen dan bahan semua pelarut yang digunakan untuk penelitian ini adalah bahan-bahan yang berasal dari kelas analitik yang dibeli dari reagen Polandia. Kemudian di sini juga ada helium 0,5 yang digunakan untuk analisis GCMC, yaitu 99,99% murni. Dan selanjutnya ada standar linalol, ada terpian 4-ol, ada terpineol, ada anisaldehid, dan ada anetol. Dan selanjutnya ada buah Pimpinella anisum yang dikumpulkan pada musim panas di kebun tanaman obat milik Departemen Farmakognosi dengan unit tanaman obat Universitas Kedokteran Lublin, Polandia. Dan yang terakhir ada buah-buahan yang dihomogenasi sebanyak 50 gram, dilakukan hidrolistilasi selama 3 jam menggunakan peralatan dering dengan 400 ml air suling. Kemudian ada minyak 1,5 ml yang dikumpulkan dalam botol kecil dan dikeringkan di atas natrium sulfat anhidrat dan disimpan pada suhu 4 derajat sampai proses analisis. Nah, itu adalah beberapa bahan yang terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya ada aparatus. Nah, apa saja aparatus yang ada di sini? Yang pertama ada kromatografi, ini dilengkapi dengan kumparan analitik dengan volume 22 mili. Yang kedua, pelarut dipompa ke dalam kolam dengan pompa alfa 10. Selanjutnya, eluen terus dipantau oleh detektor UV Sapphire dengan suhu pemisahan dikontrol oleh air Kyler. Dan kromatografi direkam oleh akuisisi ECMAC dan stasiun kerja kontrol. Kemudian GCMS dilakukan dengan Shimanzu GC dipanaskan dengan massa Shimanzu KP 2010 Ultra Spectrometer. Dan senyawanya dipisahkan pada silika leburan kolom kapiler ZB5MS 30M 0,25 mm dengan ketebalan filmnya 0,25 mili. Kemudian panaskan pada suhu oven dimulai pada 50 derajat Celcius dan didiamkan selama 3 menit. Dan tingkatkan kecepatan mulai dari 8 sampai 250 per menit dan tahan selama 2 menit. Itu adalah cara aparatus yang terdapat di dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembelian sistem pelarut 2 fase. Nah, bagaimana sistem pelarut 2 fase di sini? Yaitu komposisi sistem pelarut 2 fase dipilih melalui
sesuai dengan koefisien distribusinya atau K, yaitu rasio area puncak dalam fase diam bergerak ke puncak area dalam fase seluler. Ulangi, maksud saya, komposisi sistem pelarut dua fase ini dipilih sesuai dengan koefisien distribusi atau K, yaitu rasio area puncak dalam fase diam ke puncak area dalam fase seluler. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pemilihan sistem pelarut dua fase ini, komposisi sistem dua fase dipilih menurut koefisien nilai K, yaitu perbandingan luas puncak dalam fase diam dengan luas puncak dalam fase gerak. Kemudian, campuran yang berbeda dari N-heptan, asetil asetat, ada metanol, air diuji, dan luas senyawa yang dipilih dihitung dengan analisis GCMS dan nilai K yang diperoleh. Selanjutnya, sistem yang dipilih disiapkan pada fase atas dan bawah, dipisahkan dengan sonikasi selama 30 menit sebelum digunakan. Nah, selanjutnya, adapun prosedur pemisahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, isi kolam seluruhnya dengan fase, yaitu fase atas sebagai fase diam dengan laju aliran 1 atau 6 mili per menit. Kemudian putar aparatus 1600 rpm, pompa fase bawah ke ujung kepala kolam, kemudian masuk pada aliran yang sama. Setelah dihidrodinamik keseimbangan tercapai, larutan sampel tadi diinjeksi ke dalam kolam. Kemudian kita larutkan 35 mili minyak esensial ke dalam 1 mili sistem pelarut dua fase. Ini adalah untuk tujuan analitis. Dan selanjutnya kita larutkan 250 mg minyak esensial dalam 6 mili sistem pelarut dua fase. Ini untuk tujuan semi preparatif. Dan kemudian selama proses pemisahan, temperatur kolamnya kita pertahankan pada suhu 30 derajat Celcius dan limbah kolam dipantau pada 2100 mm. Kemudian kita kumpulkan pecahan setiap menit dan dianalisis dengan GCMS. Nah, itu adalah prosedur pemisahan yang dilakukan dalam penelitian ini. Nah, pembahasan berikutnya adalah result dan discussion. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan dari metode dan dari penelitian ini. Yang pertama, ada hasil. Nah, di sini ada banyak sekali senyawa yang ditemukan dari Pimpinella anisum. Semua senyawa ini lebih kurang berjumlah 33 senyawa yang ditemukan. Nah, adapun analisis GCMC minyak esensial ini menunjukkan keberadaan 33 senyawa yang tercantum pada tabel yang saya tampilkan. Dalam urutan elusi dari kolom GC diantaranya, ada yang paling utama yang terdapat di sini, yaitu ada anetol 74,8% dari total volatilnya, ada metil kofikol 7,33%, ada feunisulin 3,31%, kemudian ada linaol 2,25%, ada anisaldehid 2,09%, ada limonene 1,45%, ada karipilen 1,25%, dan acetonilanisol berjumlah 1,14%. Nah, ini semua adalah senyawa utama yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan senyawa lainnya lebih kurang berjumlah 33 senyawa. Selanjutnya, karena pemilihan sistem pelarut ini dua fase sangat penting untuk keberhasilan isolasi dan pemurnian senyawa target dari Pimpinella anisum oleh high performance chromatography countercurrent tadi, maka sistem Hanwart yang berbeda diuji dengan nilai K yang dihitung, seperti yang terdapat pada tabel 2 yang telah saya tampilkan pada layar ini. Nah, sistem ini terdiri dari Hanwart dengan perbandingan 5:2:5:2, digunakan pemisahan lebih lanjut, yaitu linaol, terpinen 4-ol, terpineol, dan anisaldehid itu untuk keran yang pertama. Sedangkan N-heptan, metanol dengan perbandingan 1:1 itu digunakan untuk isolasi anetol dan feunisulin untuk keran yang kedua. Kedua pemisahan tersebut dilakukan dalam mode RP, di mana fase atas merupakan fase diamnya. Kemudian, analisa dari GCMC dari 60 fraksi tadi dikumpulkan dari RAN 1 menunjukkan adanya anisaldehid, terpineol, linaol, dan terpinen 4-ol. Kemudian fraksi dikumpulkan antara 17 sampai 19
23 sampai 24, 26 sampai 28, dan 32 sampai 33 menit. Nah, masing-masing ini karena nilai K-nya itu kecil, yaitu 0,64. Sehingga anisaldehid itu terdeteksi sebagai senyawa terresolusi pertama. Nah, dengan nilai K yang sangat kecil tadi, menghasilkan elusi yang sangat cepat dengan resolusi yang buruk antara puncak. Sedangkan kalau nilai K-nya itu tinggi, akan menghasilkan waktu pemisahan yang lama dengan pelebaran pita yang signifikan. Kemudian ada alfa terpineol, linaol, dan terpineol 4-ol tadi itu dikumpulkan dengan nilai K-nya yaitu 1,12 sampai 1,70 dan paling tinggi masing-masingnya itu 2,01. Nah, perubahan sistem pelarut dari hemwat yang mengandung air menjadi heptan, metanol, dan non-air pada RAN 2 memungkinkan untuk mengisolasi anetol nonpolar dan dielusi antara 27 dan 31 menit dan feunusulin diolusi antara 32 sampai 40 menit. Kemudian di sini juga ditemukan beberapa pengotor dalam fraksi yang mengandung feunusulin dan diidentifikasi sebagai anetol yang dikumpulkan pada fraksi sebelumnya. Yang mana dalam setiap kasus pemisahan diselesaikan sebelum 40 menit. Setiap kondisi yang sesuai untuk pemisahan senyawa target dikembangkan pada skala analitik. Metode ini ditingkatkan 6 kali ke kondisi preparatif. Kemudian untuk faktor skala up-nya dihitung dalam rasio antara volume kolam analitis dan semi preparatif. Dan kemudian nilai ini digunakan untuk mengalihkan laju aliran dan volume sampel, tetapi bukan konsentrasinya. Kemudian dalam hal ini juga diberikan waktu pemisahan dan efisiensinya yang tetap atau sama. Nah, selanjutnya, setelah pemisahan 6 terpenoid tadi berhasil dalam 2 fase yang berbeda, yaitu elusi pertama yang diterapkan. Pertama, sistem Hemwatt yang mengandung air 5:2:5:2 tadi digunakan seperti dalam RAN pertama. Pada menit ke-33, ketika senyawa yang diharapkan terakhir terpinon dikumpulkan, maka pompa dihentikan pada fase bawah dari sistem Hemwatt yang tak berair, yaitu dengan perbandingan 1:0:1:0 dengan digunakan sebagai fase gerak. Nah, elusi dilanjutkan sampai puncak yang sesuai dengan anetol dan feunusulin terdeteksi antara 67 sampai 72 dan 74 sampai 79 masing-masing. Pemisahan ini selesai setelah 80 menit. Kemudian diketahui bahwa elusi gradien terhadap ini mencakup rentang polaritas yang lebih luas daripada elusi isokratik tradisional. Namun yang terpenting di sini adalah setiap perubahan pada komposisi fase gerak menyebabkan perubahan pada komposisi fase diam yang dapat mengakibatkan hilangnya efisiensi pemisahan. Nah, jadi setiap terjadinya perubahan pada komposisi fase gerak itu tuh akan mempengaruhi dan dapat menyebabkan juga perubahan pada komposisi fase diam. Kemudian ini juga dapat menyebabkan hilangnya efisiensi pemisahan. Nah, dalam percobaan ini juga alih-alih 2 proses yang berbeda, masing-masing ada 40 menit, ada 80 menit, itu meskipun waktunya pemisahannya berbeda atau sama, efisiensi dapat diulangi bahkan jika fase gerak yang mengandung air diubah menjadi sistem tak berair. Nah, dari hasil ini dengan jelas menunjukkan bahwa alih-alih 2 proses terpisah, elusi bertahap dengan pelarut yang berbeda, polaritasnya dapat digunakan. Nah, jadi dari result dan discussion ini kita menemukan bahwa ada 33 senyawa yang terdapat di dalam Pimpinella anisum tersebut, di dalam minyak esensial Pimpinella anisum. Yang mana dari 33 senyawa ini ada beberapa senyawa utama, yaitu terdapat beberapa senyawa utama diantaranya anetol, ada metilklovikol, ada feunusulin, ada linaol, ada anisaldehid, limonene, ada karipilen, ada acetonilanisol, dan ini semua merupakan senyawa utama dari 33 senyawa yang terdapat tadi. Nah, kemudian di sini juga dipengaruhi oleh nilai K. Ada nilai K yang besar dan ada nilai K-nya yang kecil. Nah, sehingga kita peroleh kesimpulan untuk penelitian ini, untuk penelitian yang dilakukan ini dapat kita peroleh kesimpulan bahwa
metode satu langkah dari HPCC atau High Performance Chromatography Current Counter yang efisien dikembangkan untuk isolasi dan pemurnian senyawa mayor dan minor dari linalol, dari terpinen, terpineol, anisaldeid, anetol, dan veonisulin dari minyak atsiri Pimpinella anisum. Nah, kemudian untuk pemisahan senyawa aktif tersebut, dua sistem pelarut Helmholtz dua fase yang berbeda digunakan karena senyawa target itu menunjukkan polaritas dan kelarutan yang berbeda, sehingga memiliki nilai K yang berbeda pula. Proses tersebut ditingkatkan dari kondisi analitis ke kondisi persiapan. Kemudian kesesuaian LOC gradien terhadap dengan sistem pelarut tadi yang mengandung air dan non-air juga disajikannya. Nah, yang terakhir, jurnal ini juga membuktikan bahwa kromatografi countercurrent ini adalah teknik yang paling ampuh untuk mengisolasi tidak hanya senyawa bioaktif polar saja, tetapi juga non-polar dari produk yang menjadi target atau sampel kita. Nah, itulah presentasi dari saya untuk tugas ujian tengah semester kimia bahan alam pada pertemuan ini. Adapun sumber atau referensi dari mana saya menemukan jurnal ini telah saya cantumkan di sini, yaitu pada alamat ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf, dan saya terima kasih terhadap waktu yang telah diberikan. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan janggal yang terjadi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.